Bab 23, Tanah Leluhur Keluarga. Begitu kembali ke kediaman utama keluarga Wei, seorang wanita anggun dengan wajah lembut dan penuh kekhawatiran langsung memeluk Wei erat-erat. Matanya sembab, air mata menggantung di pelupuk. "Yer, akhirnya kau pulang juga," katanya dengan suara gemetar. Wanita ini tak lain adalah ibu kandung Wei, Shen Qiulan, nyonya utama keluarga. "Ibu." Wei yang kini sudah menjelma menjadi seorang pemuda tangguh, meski masih muda, tak bisa menahan rasa canggung saat dipeluk seperti anak kecil. Di belakang mereka, Wei Tian yang ayahnya, sang kepala keluarga hanya tertawa ringan, seolah menikmati pemandangan yang hangat ini. Matanya penuh kebanggaan. "Kau belum tahu, hari ini putramu membuat seluruh keluarga geger. Dia melawan 3 calon pewaris Wei Wu, Wei Hong, dan Wei Yuan seorang diri, dan menang telak tanpa satu luka pun." Wei Tian yang menceritakan semuanya dengan antusias, bagaikan sedang memamerkan permata berharga. Nada bicaranya penuh semangat, setiap kata terucap dengan kebanggaan yang tak ditutupi. Shen Qiulan mendengarkan dengan mata membulat dan mulut sedikit terbuka. Ia seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Yer, apa yang dikatakan ayahmu itu benar? Kau benar-benar sudah bisa berlatih? Sudah tidak lagi terhalang oleh nadi mati itu?" Sebagai seorang ibu, ia selalu berharap yang terbaik untuk putranya. Dulu saat tahu Wei dilahirkan dengan nadi tertutup, suatu kondisi yang membuat seseorang mustahil bisa menyerap energi hatinya hampir hancur. Ia hanya bisa menyembunyikan kesedihan dan berpura-pura kuat. Namun sekarang, "Aku memang bukan benar-benar terlahir dengan nadi mati, Ibu," kata Wei Yu dengan senyum tenang. "Dulu hasil pengujian keliru. Awalnya memang jalur energi dalam tubuhku terblokir sebagian, jadi seolah-olah tak bisa berlatih. Tapi aku terus mencoba. Semakin aku berlatih, jalur-jalur itu mulai terbuka, dan kekuatanku perlahan meningkat. Jadi begitu." Shen Qiulan terkejut, lalu beralih marah. "Zhenwu Academy itu hampir saja menghancurkan masa depanmu. Kita harus meminta pertanggungjawaban." Wei Tian yang juga mengangguk, wajahnya mengeras. Namun Wei tersenyum tenang. "Tak perlu, Ibu. Itu bukan salah akademi, hanya kesalahan pemeriksa yang terlalu sembrono. Toh semuanya sudah berlalu. Tak ada gunanya menyulut api lama. Hati anakku benar-benar luar biasa mulia," gumam Shen Qiulan penuh bangga sambil mengusap air matanya. Wei nyaris tersedak mendengar itu. Kalau mereka tahu apa yang telah ia lakukan terhadap lawan-lawannya, mereka mungkin akan berpikir 2 kali soal itu. Malam hari. Setelah makan malam, Wei Tianyang membawa putranya masuk ke ruang kerja pribadi. Sebuah ruangan luas dengan rak-rak buku kuno, lampu minyak yang tenang, dan suasana penuh wibawa. Wei Tianyang duduk di balik meja besar, wajahnya serius. "Yer, selama 2 tahun terakhir, karena semua orang yakin kau tidak bisa berlatih, maka semua dukungan dan sumber daya dari keluarga padamu dihentikan. Itu memang aturan lama, keluarga Wei tidak membesarkan orang yang tak bisa bertarung. Waktu itu, bahkan aku sebagai ayahmu tak bisa berbuat banyak." Nada suaranya tenang, namun ada penyesalan dalam kata-katanya. "Tapi sekarang semuanya berbeda. Kau telah membuktikan kemampuanmu. Tak hanya itu, kau bahkan mengalahkan 3 pewaris terbaik keluarga tanpa bantuan siapapun." Wei Tianyang menatapnya dalam-dalam. "Mulai hari ini, semua hakmu sebagai calon penerus akan dipulihkan. Apapun sumber daya yang dibutuhkan, akan diberikan penuh. Yang orang lain punya, kau akan dapat. Bahkan, kalau perlu, yang belum pernah diberikan pada siapapun akan menjadi milikmu." Wei mengangguk. Ia tahu, sejak pertarungannya di arena, semuanya sudah berubah. Namun Wei Tianyang belum selesai. "Ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan, soal tanah leluhur keluarga Wei." "Tanah leluhur?" Dahi Wei berkerut. "Aku dengar,
Kau telah membangkitkan kekuatan darahmu, benar begitu? Wei Yi mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengaktifkan kekuatan itu sesuai permintaan ayahnya. Dalam sekejap, udara di ruangan berubah. Aura kuno dan penuh tekanan meledak dari tubuhnya, membuat udara bergulung seperti angin puyuh. Itu adalah kekuatan darah murni warisan langka yang hanya dimiliki oleh keturunan utama keluarga Wei. Namun, sebelum kekuatan itu sepenuhnya mekar, tangan Wei Tianyang menyentuh pundak Wei, dan dengan satu dorongan lembut, seluruh aura itu langsung padam. Wei Yi tercengang. Ia merasakan aura yang digunakan Wei Tianyang untuk menekan kekuatannya tadi adalah aura yang sama dengan miliknya, namun jauh lebih kuat. Benar, kata Wei Tianyang, seolah membaca pikirannya. Aku juga telah membangkitkan kekuatan darah murni. Itulah sebabnya aku bisa dengan mudah menekan milikmu. Saat ini, kekuatan darahmu masih lemah. Tapi itu bisa diubah. Bagaimana caranya memperkuatnya? Tanya Wei Yi dengan penuh semangat. Wei Tianyang tidak langsung menjawab. Ia balik bertanya. Tahukah kau apa kegunaan terbesar dari kekuatan darah? Wei Yi sebenarnya tahu, tapi ia tetap menggeleng. Kekuatan darah adalah kunci untuk membangkitkan roh tempur. Ketika seseorang mencapai tahap roh pejuang, ia akan membangkitkan roh tempur miliknya. Namun kebanyakan orang hanya membangkitkan roh biasa. Hanya mereka yang memiliki darah murni seperti kita yang punya kemungkinan membangkitkan roh tempur khusus. Dan semakin murni kekuatan darahmu, semakin besar kemungkinan itu. Wei Tianyang berdiri, lalu menatap keluar jendela, ke arah pegunungan jauh di balik kompleks keluarga. Dan di sanalah gunanya tanah leluhur. Itu adalah tempat yang khusus diciptakan untuk memurnikan dan memperkuat darah keturunan utama. Namun tidak sembarang orang bisa memasukinya. Ia berbalik menatap Wei Yi. Kau telah membuktikan dirimu. Dan karena itu, sebentar lagi, kau akan dibawa ke tempat itu. Jadi aku juga bisa masuk ke tanah leluhur sekarang? Begitu mendengar penjelasan ayahnya, mata Wei langsung berbinar penuh semangat. Wei Tianyang hanya tersenyum lebar, lalu mengangguk mantap. Haha, bersiaplah. Besok pagi kau akan masuk bersama 20 anak muda berbakat lainnya yang telah diseleksi ketat oleh keluarga. Awalnya, namamu memang tidak ada dalam daftar, tapi setelah aksi luar biasamu kemarin, kurasa tidak ada yang cukup berani untuk menentang keputusan ini. Ia mengangkat tangannya dengan sikap penuh wibawa, seolah dunia pun harus tunduk pada kata-katanya. Inilah keuntungan memiliki seorang ayah yang kuat. Keesokan paginya, langit baru saja cerah, sinar mentari menyapu kabut tipis yang menggantung di langit kota Wei. Di bawah pengawalan langsung oleh kepala keluarga Wei Tianyang dan 3 tetua agung, 21 pemuda termasuk Wei Yi berbaris rapi menuju tanah leluhur, tempat paling rahasia dan sakral milik keluarga Wei. Tanah leluhur bukan sekadar tempat meditasi atau pelatihan. Tempat itu terletak jauh di dalam perut bumi, tepat di bawah kediaman utama keluarga. Konon katanya, itulah tempat bersemayamnya roh-roh para leluhur, di mana energi spiritual yang terkandung di dalamnya berasal dari ribuan tahun sejarah keluarga Wei. Di sana, ki langit dan bumi mengalir tak henti, murni dan deras seperti aliran sungai surgawi. Namun yang paling menakjubkan, tempat itu mengandung esensi jiwa sisa kekuatan spiritual dari para pendahulu yang telah tiada, dan bisa memperkuat tubuh, jiwa, hingga darah seseorang yang cukup berbakat untuk menerimanya. Tapi, apa yang bisa diperoleh seseorang dari tempat itu, bergantung sepenuhnya pada diri mereka sendiri. Ada yang keluar tanpa membawa apapun selain kelelahan. Namun ada juga yang, dalam satu kunjungan, mendapatkan pencerahan besar dan melesat jauh melebihi rekan-rekannya. Di depan pintu masuk gua besar dengan pahatan kuno penuh simbol keluarga Wei, para tetua berdiri tegak. Kalian semua, dengar baik-baik. Suara dewa tetua bergema, dalam dan berat. Tanah leluhur akan dibuka selama 3 hari. Dari ribuan anggota keluarga, hanya kalian 21 yang terpilih.
Pandangan matanya menyapu semua wajah muda di hadapannya, namun akhirnya berhenti pada sosok Wei Yi. Tatapan itu rumit. Sebagai tetua yang telah hidup puluhan tahun dan melihat Wei Yi sejak kecil, ia kini merasa tak mampu menebak pemuda itu lagi. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan berkah para leluhur. Sudah cukup bicaranya. Sela Wei Tianyang sambil melambaikan tangan. Masuklah. Wei Yi dan 20 peserta lainnya pun segera melangkah ke depan, memasuki pintu batu hitam yang menjulang tinggi dan tampak seperti mulut naga raksasa yang hendak menelan mereka bulat-bulat. Begitu mereka semua menghilang di balik kegelapan, suara "Boom!" bergema keras. Pintu tanah leluhur tertutup rapat. Setelah sunyi kembali menyelimuti pelataran, para tetua mulai saling bertukar pendapat. Kira-kira siapa di antara mereka yang akan mendapatkan warisan leluhur? Ucap salah satu tetua dengan nada penuh harap. Kalau sampai ada yang mendapat warisan leluhur, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi seluruh keluarga. Sahut tetua kedua dengan tawa ringan. Tetua pertama justru menggeleng pelan. Warisan leluhur. Jangan berharap terlalu tinggi. 3 hari itu terlalu singkat. Aku hanya berharap mereka bisa memperkuat kultivasi mereka masing-masing. Itu saja sudah cukup. Wei Yuan sudah mencapai level 10 dalam ranah wuxi ahli bela diri. Kata tetua ketiga penuh percaya diri. Meskipun dia gagal kemarin, dengan sedikit lagi dia bisa menerobos ke ranah wudashi ahli agung. Jika dia bisa menyerap cukup banyak esensi jia, mungkin dalam 1 atau 2 tahun dia bisa mencapainya. Tetua lain mengangguk. Namun seolah tak tahan, tetua ketiga memutar kepala dan menatap Wei Tianyang dengan pandangan menyindir. Kalau Wei Yi, bukankah dia baru mencapai level 7? Apa tidak terlalu dini untuk membiarkannya masuk ke tempat seperti itu? Sudah jelas, ia masih menyimpan dendam karena kekalahan memalukan Wei Yuan dari Wei Yi kemarin. Namun Wei Tianyang hanya mengangkat alis dan menjawab santai. Wei Yi baru level 7, itu benar. Tapi bukankah semua yang ada di sana adalah untuk membuktikan siapa yang layak? Kalau dia bisa keluar membawa sesuatu dari tanah leluhur, maka tak ada lagi yang bisa menyangkal keberadaannya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyala penuh keyakinan. Tak ada yang lebih mengenal anak itu selain dirinya sendiri. Dalam waktu 3 hari, kebenaran akan muncul. Siapa yang akan memperoleh kekuatan leluhur? Siapa yang akan gagal dan pulang dengan tangan kosong? Dan, rahasia darah murni keluarga Wei, apakah akan bangkit kembali? Bab 24, Darah Perak yang Tersembunyi. Tanah leluhur keluarga Wei sebuah tempat